Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadisil amami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Walan yadika Rasulullahi jahuka bidhil karimu tajalla bismi muntaqimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya nafsu la taqanati min zallatin na'zumat innal kaba'ira fil ghufrani kallamami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi waj'al raja'i ghaira mun'akisin ladaika waj'al hisabi ghaira munkharimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah di mana telah kita buka pengajian kita malam hari dengan basmalah, hamdalah dan bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah seluruh daripada doa kita, permohonan kita, munajat kita akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, terutama senantiasa Allah memberi kita ilmu yang bermanfaat yang insyaallah dapat kita amalkan dan kita ajarkan kepada yang lainnya untuk menuju ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa a'udzu fiddar amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa mu'allamtana innaka antal alim hakim. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kita teruskan pengajian kita, yaitu halaman 77 pembacaan kitab Nasr Ibad karangan Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, yaitu baris ke berapa? 6 apa berapa? Oh, 3. Man tawaddu'a ala tuhrin. Ya, baris ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan daripada mereka-mereka yang dikatakan musuh daripada iblis. Ketika itu terjadi dialog baginda Rasul kepada iblis, dikatakan fakam a'da'uka min ummati, berapa banyak musuhmu, ya. Rasulullah bertanya iblis, fakam a'da'uka min ummati, berapa banyak musuh-musuhmu yang berasal daripada umatku, ya. Insyaallah kita termasuk orang yang musuh sama iblis, ya. Karena Allah sudah menyatakan wala tadkhul syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Iblis, setan itu sudah merupakan satu paket yang harus kita jadikan sebagai musuh yang nyata bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya, orang yang menjadi musuhnya iblis, man tawadda'a tuhrin kutiba lahu 'asru hasanatin, ya. Jadi yang berikutnya adalah mereka-mereka yang selalu berwudu, dawamil wudu. Pernah sering kita mendengar ketika Isra wal Mi'raj baginda Rasul
ya, mendengarkan daripada ada terompah yang sedang berbunyi kletak kletuk kletak kletuk. Ditanya Jibril, itu apa itu bunyi terompah? Ya, terompah itu kalau kita ke bakyak. Kok sudah ada ya bakyaknya, sementara siapa yang memilikinya? Bilal bin Rabah. Ketika itu Rasulullah ketika sudah menjalankan daripada satu keagungan yang Allah berikan kepada baginda Rasul, yaitu Isra Mi'raj sampai kepada dunia. Ketika itu bertemu dengan Bilal, ya Bilal, ketika Isra Mi'raj aku mendengar ada terompah. Setelah itu aku bertanya kepada Jibril, ya Jibril, itu milik siapa? Kok terompahnya ada tapi pemiliknya belum kelihatan? Itu adalah milik engkau ya Jibril, ya Bilal bin Rabah. Hal apa yang kamu kerjakan sehingga kamu sudah mendapatkan satu kenikmatan dari Allah? Terompahnya perwakilan bahwa kamu adalah orang yang masuk surga. Jadi sudah bunyi terompahnya. Kata Bilal, aku tidak mengerjakan sesuatu yang sangat lebih ya Rasulullah, kecuali aku menjalankan sesuatu yang kau perintahkan adalah dawamil wudu. Ya, dawam wudu artinya membiasakan kita dalam keadaan berwudu. Man tawadda 'ala tuhrin, walaupun kita dalam keadaan suci tidak batal. Ketika kita insya Allah mungkin kita habis maghrib, kita masih dalam keadaan berwudu, diperbolehkan untuk wudu kembali, karena Rasul menyatakan man tawadda 'ala tuhrin, ketika berwudu dalam keadaan tuhur, dalam keadaan bersih, ya tidak batal akan wudunya. Kutiba lahu asru hasanatin, Allah akan memberikan 10 kebaikan. Qala Syekh Al-Hafani, ai man ta'addu du'an musahiban tuhrin, barang siapa yang berwudu, man tawadda wudu'an, jadi barang siapa berwudu musahiban lituhrin, dalam keadaan musahib bersamaan dirinya itu dalam keadaan suci. Musahib itu menyertai. Kita pernah ngomong, mana sahib ente, ya, ada kata-kata sahib. Sahib itu adalah orang yang menyertai. Jadi musahib sesuatu yang menyertai, lituhrin. Jadi kondisi yang kita yang menyertai diri kita adalah tuhrin, dalam keadaan bersih, belum batal wudu. Ketika seseorang berwudu musahim tuhrin, dalam keadaan masih dalam keadaan suci, kutibahu asru wudu'atin, lihat, akan tercatat dia akan mendapatkan seakan-akan ganjaran dia mengerjakan 10 kali wudu. Ya, ganjarannya dia mengerjakan 1, tapi seakan-akan kata di sini kutibalahu, akan dicatat baginya asru wudu'atin, 10 wudu. Dia mengerjakan 1 tapi dapat ganjaran 10 wudu. Wal wudu bisa ma'ati hasanatin, setiap 1 wudu ini balasan, ya, balasan daripada kita mengerjakan wudu ketika dalam keadaan suci, dicatat sebagai seakan-akan kita mengerjakan 10 wudu. 1 wudu itu mendapatkan ganjaran 700 kebaikan. 1 wudu mendapatkan ganjaran 700 kebaikan. Lianna aqal mudha'af, karena sedikitnya daripada pembalasan bisa ba'ati 700 ziyadah al-ashri, ya. Mohon maaf saya ulang lagi. Setiap 1 wudu, wal wudu bisa ba'amiyatin hasanah. Setiap 1 wudu mendapatkan ganjaran 700 kebaikan, ya, bukan 7 kebaikan, 700 kebaikan. Jadi orang yang bersuci, orang yang wudu dalam keadaan suci dibalas dengan 10 kali wudu. 1 wudu mendapatkan kebaikan 700 kebaikan. Lianna aqall al-mudha'afa 700, karena sedikitnya kelipatan 700. Ziyadah al-asri dikalikan dengan 10. Al-madhkur fi qouli ta'ala man jan hasanati falahu ash amsalha, berdasarkan dari firman Allah, man jan hasanati, barang siapa yang mengerjakan sebuah kebaikan, falahu ash amsalha, maka akan didapatkan olehnya satu kebaikan dibalas dengan 10 daripada kebaikan itu sendiri. Berarti di sini diterangkan orang yang berwudu dalam keadaan suci akan mendapatkan ganjaran 10 kali wudu. 1 wudu Allah ganjar 700 kelipatan, berarti dikalikan 700 kali 10, berarti 7.000 akan kebaikan yang kita dapatkan gara-gara hanya sekali daripada kita mengerjakan wudu ketika masih dalam keadaan suci, ya. Al-ahd qala fal wudu hasan yudhah bi asri thumma kullu wahidin
min asli dha'f bi sab'ati fayambaghi al-mulazama ala hadzal ajr al-'azim. Nah, fayambaghi siyokianya mulazamah ya. Pada intinya tadi hitungan-hitungan satu wudu mendapatkan 700. Sementara wudu yang kita kerjakan dalam keadaan tuhur adalah mendapatkan kelipatan 10. Setiap satu wudu daripada angka 10 itu mendapatkan ganjaran 700. Berarti 700 kali 10 7.000. Fayambaghi. Setelah mendapatkan kita hitungan-hitungan yang sangat subhanallah, sangat besar sekali ya. Satu wudu dalam keadaan suci itu mendapatkan ganjaran 7.000 kebaikan. Fayambaghi, kata Syekh Nawawi dalam kitabnya, fayambaghi, maka seyogyanya mulazamah. Kita dalam keadaan istiqomah, dalam keadaan mudawamah terus menerus ala hadzal ajr azim, atas ganjaran yang sangat besar ini ya, atas ganjaran yang sangat besar. Jadi Syekh Nawawi dalam kitabnya memberikan syarah, kata Rasulullah, man tawadda'a 'ala tuhrin kutiba lahu 'ashr hasanatin. Jadi mereka yang berwudu masih dalam keadaan tuhur, masih dalam keadaan bersih, belum batal wudunya, mendapatkan 10 kali kebaikan daripada wudu. Setiap wudu mendapatkan ganjaran 700. Berarti 700 kali 10 7.000 hasanah. Fayambaghi ya, maka seyogyanya mulazamah kita untuk mulazamah ay mudawamah, untuk terus menerus ala hadzal ajr azim, untuk memperoleh ganjaran yang sangat besar. Jadi ketika seseorang dalam keadaan mudawamah wudu, maka dia adalah orang yang menjadi musuh iblis. Ya. Yang berikutnya wasakhiyun. Apa sakhiyun? Faman a'ta, sakhiyun itu orang yang dermawan. Ya, sakhiyun adalah orang dermawan. Faman a'tal ba'dha, yaitu seseorang yang memberikan sebagian daripada yang dimilikinya, wa abqa ba'dha fa huwa sahwu sakha. Jadi katakan sakha itu orang dermawan, dia memberikan setengah daripada apa yang dimilikinya. Namanya sahibus sakha. Jadi dia a'ta ba'dan wa abqa ba'dan, dia memberikan setengah tapi ada yang dimilikinya masih setengah. Orang tersebut apabila memberikan setengah daripada harta yang dimilikinya, namanya sahibu sakha. Orang itu dikatakan ahli dermawan. Wa man badzal aksara wa abqa li nafsihi syai'an bahwa sahibul jud. Nah, kita pernah ngomong fadlan wajudan manna. Ternyata jud itu melebihi daripada sakha. Kalau sakha itu masih peringkat dermawan yang sifatnya 50-50. Setengah setengah didermakan, setengah ditasarrufkan, didermakan, setengah masih dalam bagian untuk kebutuhannya. Tapi kalau min sahibul jud ya, jud adalah mereka-mereka yang badzal aksar. Dia memberikan 3/4 daripada harta yang dimilikinya, tapi menyimpan atau masih dipakai dengan sepertiga. Itu melebihi ya. Kalau tadi kan 50% untuk ditasarrufkan, disedekahkan, 50% untuk kebutuhan. Kalau sahibul jud 3/4, 75% diberikan untuk kebaikan jalan Allah, untuk sedekah. 3/4 atau 25% dia mengambil untuk dimanfaatkan. Agak berat memangnya. Subhanallah, Siti Khadijah yang istrinya baginda Rasul adalah wanita terkaya pada masanya. Tapi ketika sudah dipersunting oleh Rasulullah sebagai seorang istri, semuanya hartanya diperjuangkan untuk dakwah Islam, untuk menuju daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Walladhi qasid durur wa akhtar ghairuhu bil bulghah fa huwa sahibul ithar, qala al-Kushairi. Tapi ketika seseorang qasid dururah, yang memberikan semuanya bil bulghah ya, yang memberikan semuanya, wa badzala qasid dururah wa athara ghairu bil bulghah. Jadi yang menyerahkan daripada sesuatu yang dimilikinya bil bulghah, sebagai semacam satu. Bulghah itu adalah kalau kita lagi nyantri, ya nyantri itu ada bulghah. Bulghah itu apa ya? Jadi jatuhnya sesuatu yang memang dibutuhkan. Persyaratan orang untuk menuntut ilmu adalah bulghah, harus ada biaya ya. Jadi ketika seseorang memberikan daripada apa yang dimilikinya, qasid darurah, menolong daripada darurah, wa badza wa astarahu ghairuhu bil bulghah, dan selalu memberikan satu pembebasan kepada orang-orang yang membutuhkannya, fa huwa sahibul itsar.
Jadi ada peringkat-peringkatnya ya. Kalau yang setengah namanya sahibus sakha, kalau yang 3/4 75% adalah sahibul jud, kalau yang 100% harta yang dimiliki adalah sahibul ithar ya. Itu namanya peringkat-peringkat. Jadi kita jangan sampai memendamkan sesuatu yang kita miliki sementara masih banyak orang yang bisa kita bantu, tapi memang harus kita perhitungkan daripada sesuatu yang merupakan kewajiban kita untuk bisa memberikan nafkah sama anak istri. Jadi yang merupakan musuhnya syaitan adalah sakhiyun, orang yang dermawan. Jadi orang dermawan juga mesti ada tingkatan. Ya, tingkatan yang tadi memberikan setengah, memberikan 75%, memberikan 100%. Yang berikutnya wahasan khuluq, wa huwa basatal wajhi wa kafal adha wa badzal nida wa qila huwa hayatul nafsi litasnu 'ala tasduru 'inda al-af'al al-jamilah. Yang dikatakan hasan khuluq, apa sih orang yang memiliki hasan khuluq? Ya, hasan khuluq adalah basatul wajhi. Jadi hasan khuluq itu bukan bagus ciptaan dengan kegantengan, ya, kecantikan, kegagahan, bukan. Orang yang selalu basatul wajhi, wajahnya selalu berseri-seri, ngelihatnya tuh adem, ya. Jadi yang dikatakan musuh iblis, orang yang wajahnya selalu ceria, tidak menampakkan sebuah kesulitan pada dirinya, selalu dalam keadaan gembira. Jadi bukan orang ganteng. Hasan khuluq itu bukan orang ganteng, ya. Jadi dikatakan laqad khalaqtal insana fi ahsani taqwim, sebagus-bagusnya daripada bentuk. Itu bentuk, ya. Bentuk adalah rupa. Di sinilah hasanul khuluqi. Hasan khuluq adalah di sini wa huwa basatul wajhi, orang yang wajahnya ceria, ya, basat, maksud itu melebar. Wa kafal adza, orang yang selalu mencegah daripada yang menyakiti. Jadi orang yang dikatakan hasan khuluq, di samping wajahnya suka ceria, lisannya mencegah daripada sesuatu yang akan menyakiti orang lain. Itu disebut hasan khuluq. Jangan ganteng, jangan cakep, jangan gagah, tapi suka menghina orang lain. Itu adalah mereka temannya setan. Kalian suka menghina orang lain, mencaci maki orang lain, dan juga merasa hasud kepada orang lain. Wa badalinda wakilahu wa hayatul nafsi, hayatul nafsi. Hayat adalah watak atau kejiwaan pada jiwa seseorang, tasduru 'indal af'al al-jamilah. Jadi watak atau kejiwaan yang dimiliki oleh seseorang, tasduru 'indal af'al jamilah, yang apabila dia melakukan sesuatu daripada jiwanya itu mengeluarkan daripada perbuatan-perbuatan yang terpuji. Jadi secara ringkasnya apa sih dikatakan hasan khuluq? Hasan khuluq hayatul lin nafsi tasduru 'indal af'al jamilah. Jadi orang yang dikatakan hasan khuluq, orang-orang yang watak atau memang karakter kepribadiannya itu mengeluarkan tasduru, menampakkan daripada perbuatan-perbuatan jamilah yang bagus, suka tersenyum, ya, lisannya terjaga, suka memberikan daripada pertolongan kepada orang lain, ya, itu adalah hasanul khuluq. Aklan, secara akalnya, wa syar'an bisuhul min ghairi hajat ilal faqr. Sedangkan dikatakan hasan khuluq adalah orang yang suka memudahkan daripada hajat orang lain, ya, bisuhula min ghairi hajat ila fikrin, memberikan kemudahan daripada sesuatu yang tidak dibutuhkan ila fikrin, kepada hal yang sifatnya suatu pemikiran. Yang berikutnya wal musaddiqu rabbahu bima dhaminallahu lahu, suka bersedekah dengan Allah, ya. Wal musaddiqu rabbahu bima dhaminallahu lahu, bersedekah kepada Tuhannya, kepada Allah, bima dhaminallahu lahu, kepada sesuatu yang merupakan yang Allah berikan sama dia, ya. Dhaminallahu lahu. Jadi ada 4 perkara yang merupakan dhaminallahu, itu adalah milik hak Allah, itu kemudahan Allah. Minar rizik, daripada rizik. Rizik itu sesuatu yang merupakan anugerah yang memang Allah berikan sama kita, ya. Dia mutasaddiq, selalu mendermakan rabbahu, jalan Allah, bima dhaminallahu ay minar rizik, daripada rezeki yang Allah titipkan atas dirinya. Qala fi ruhil bayan ittafaqul ulama, para ulama berittifaq ala arbatin, atas 4 perkara la taqbalu taghayyur aslan, yang tidak berubah sama sekali, itu hak Allah, ya. Ada 4 perkara yang merupakan hak Allah, di mana manusia tidak bisa untuk merubahnya, ya. Di sini umur nggak ada yang bisa merubah,
sudah memang umurnya 4 tahun, ya 4 tahun, nggak bisa berubah, kan kembali menjadi 2 tahun. La yakul taghayyara aslan, yang tidak berubah sama sekali. Jadi ada 4 perkara yang tidak akan berubah kecuali Allah yang telah menetapkannya. Jadi seseorang apabila sudah umurnya 4 tahun, tidak mungkin ya Allah aku bisa pengen kembali kepada umur 2 tahun, 3 tahun, nggak bisa. Tetap itu umur itu akan selalu berjalan. Warizik, rizik itu Allah sedang mengatur. Ada berbicara, Ustaz itu kan beraneka ragam. Ketika dia usaha dia mendapatkan rizik, ketika dia bermalas-malasan dia tidak mendapatkan rizik. Enggak. Usaha manusia merupakan satu ikhtiari, sesuatu yang Allah tekankan sama kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itulah sebabnya kita sebagai seorang manusia ketika ingin kita mendapatkan rizik, kita harus usaha. Ya, tetapi kemutlakan rizki itu datangnya dari Allah. Ya, yang saya katakan fadlan wajudan manna. Fadlan, orang itu akan mendapatkan keutamaan. Jud, orang itu akan mendapatkan kedermawan yang sangat tinggi dengan banyak harta. Tapi ingat, manna semata-mata anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. La biktisabin minna, bukan usaha manusia. Jadi usaha manusia boleh berikhtiar. Jangan manusia itu bermalas-malasan, karena memang tidak diberikan pengertian manusia itu bermalas-malasan. Karena dalam sebuah syair, jarib walahid fatakunu arifan. Jarib, usaha terus usaha, fatakunu arifan, kamu akan menjadi orang sukses. Kalau kalian sebagai anak-anak ya belajar dan selalu belajar. Kalau kita mungkin orang tua usaha dan selalu berusaha, fatakunu arifan, kita akan menjadi orang sukses. Fanadama ter'akba liman yatakasal, akan terjadi penyesalan di akhir kehidupan dengan tetesan air mata. Ya, satu contoh mungkin kalian ketika nggak naik kelas, waduh, nyeselnya seujung-ujung, nangis. Bapak, ibu aku nggak naik kelas, bapak, ibu aku nggak lulus, nangis kita. Sebuah penyesalan. Kenapa? Liman yatakasal, karena kemalasan. Jadi ada hal yang mendorong kita untuk mendapatkan yang namanya rizki. Kalau orang tua kita mungkin berupa harta benda dan juga yang lainnya. Kalau kita, rizki kita adalah sebuah kesuksesan dengan cita-cita kita. Naik kelas, lulus, bisa mendapatkan daripada cita-cita kalian untuk menjadi insinyur, menjadi apapun juga, menjadi dokter apa. Itu merupakan satu harapan, rizki. Allah juga menyatakan, innallaha yasrizqa liman yasha wa yaqdiru lahu. Allah menebarkan rizkinya ke alam dunia ini. Kita suruh usaha, ayo ambil sebanyak mungkin, tapi wa yaqdirulah, Allah telah menentukan kadarnya. Ya, ketika kita usaha, ya Allah hari ini aku ada usaha nih. Ini katanya ada proyek nih. Kita akan mendapatkan jumlah yang sangat besar, mungkin 1 juta, 2 juta. Tapi pada hakikatnya ketika proyek itu terjadi, kita mendapatkan 500, 700. Kita sebagai orang muslim tetap mengucapkan alhamdulillah. Kita akui itulah rezeki yang Allah tetapkan atas diri kita. Walaupun secara catatan di atas kertas kita melebihi daripada apa yang kita dapatkan. Syukuri apa yang kita dapatkan Allah. Insya Allah hari ini kita mendapatkan jumlah yang mungkin belum sesuai dengan keinginan kita, tapi suatu saat di hari berikutnya Allah akan melebihi daripada apa yang kita inginkan. Dan Allah nyatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Harus kita ingat. Kalian juga demikian ya. Ketika mungkin semester pertama kamu mendapatkan nilai yang kurang bagus, jangan ngegerutu, ya gimana nih gurunya pelit amat sama nilai. Jangan, introspeksi diri kita. Tetap kita syukuri bahwa itulah hasil daripada belajar kita. Ya, kita rubah daripada sesuatu yang merupakan hasil yang hari ini mungkin belum memuaskan atas diri kita, tapi harus kita syukuri. Ya Allah, alhamdulillah saya mendapatkan nilai seperti ini, walaupun bukan sesuatu yang kita inginkan. Apa tujuannya? Tujuannya termotivasi diri kalian untuk terus belajar dan selalu belajar. Karena sebuah keterangan fanadamat akbar liman yatakasal, akan terjadi penyesalan seumur hidup liman yatakasal, ketika kita bermalas-malasan. Jadi rizki dan umur merupakan 2 elemen yang tidak bisa dirubah kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ajal juga sama. Ya, ajal, kematian itu merupakan hak prerogatif Allah. Kapan Allah berkeinginan semuanya akan terjadi, kun fayakun, akan terjadi.
Walaupun kita tidak menginginkan ajal itu terjadi pada saat itu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah datang, la yastakhiruna, kita tidak bisa mengakhirkan. Ya Allah, sebentar ya Allah. Ini lagi enak-enaknya ya Allah, kita lagi lagi mendapatkan kekayaan ya Allah. Saya pengen kali menikmati ya Allah, walaupun mungkin dalam beberapa hari nggak bisa. Siapa yang berani berkata demikian? Ya, ketika Allah sedang menginginkan daripada mencabut ajal daripada seorang hamba. Atau istakdimun, atau dimundurkan. Ya Allah ya Rabbi, kelihatannya pusing amat ini, banyak kegelisahan, banyak kegalauan ya Allah. Kalau bisa udah sekarang aja ya Allah. Nggak bisa nyuruh Allah. Ya, semuanya sudah dalam ketetapan Allah. Yang berikutnya sa'adah wa saqawah. Jadi ada yang pertama umur, rizq, terus ajal, kebahagiaan, kesulitan. Ya, kebahagiaan dan juga ujian itu semata-mata Allah telah mengatur daripada kehidupan kita. Enggak ada la yaqbul taghayyur, tidak bisa untuk dirubah. Loh kalau begitu kenapa ke manusia ketika memang dia diberikan suatu ujian terus dia berdoa terus dikabulkan dengan usahanya? Enggak, usahanya ikhtiar, tapi ketentuan adalah Allah yang memberi. Banyak di antara mereka yang sifatnya pada suatu saat dia kaya ya, tapi tiba-tiba dengan izin Allah semuanya habis. Entah itu kebakaran, entah itu kebanjiran, entah itu gempa bumi. Allah berkehendak. Ada satu cerita ketika itu di Yaman, ya, di Yaman itu pada suatu itu dalam posisi orang tuanya dalam keadaan dia selalu mensedekahkan, menzakatkan hasil daripada tanaman-tanamannya. Ya. Ketika orang tuanya sudah dalam keadaan sakaratul maut, anak-anaknya dikumpulkan. Anak-anakku, aku tinggalkan kebun. Ya, tolong nanti sebelum daripada kamu jual, kamu bagikan ke sebelum kamu bagikan hak-hak kalian, berikan daripada hasil panen ini zakatnya dia harus dikeluarkan. Zakatnya diberikan sama fuqara al-masakin, berikan hak mereka. Ketika dalam posisi pada situ iya saja, ya di depan orang tuanya yang sudah kan sakaratul maut, itu luar biasa. Hasil panennya pun melebihi daripada orang-orang lain. Hasil itu bagus-bagus dan dia sangat luas sekali, dia punya punya areal hektar tanahnya. Ketika orang tuanya meninggal, pada saat itu dalam beberapa bulan berikutnya terjadilah hasil panen. Anak-anaknya yang bertiga ini sudah dalam keadaan toma, serakah. Kata mereka, ngapain kita bagiin ya? Ketika kita bagiin itu sudah mengurangi daripada berapa persen, hampir kurang lebih 5%. 5% kalau misalnya dia menghasilkan 5 miliar, sudah ketahuan uangnya 500 juta harus dikeluarkan. Mereka ngitung-ngitung secara duniawi, rugi kita yang nanam, kita sudah bayar orang untuk mengolah tanah, terus kita juga bayar orang untuk memetik daripada hasil panen tersebut. Masa kita bayar lagi sih? Nah, mereka memiliki sifat toma, sifat bakhil. Sementara yang merupakan musuh syaitan adalah sakhiyun, orang dermawan. Dikatakan al-bakhil aduullah, orang bakhil musuhnya Allah. Mereka sudah berasumsi, sudah besok kita nggak usah lah bagi-bagi kita harus mengeluarkan zakat daripada hasil panen. Cukup kita bagi bertiga, akan melebihi hasil yang kita dapatkan sebelum daripada orang tua ketika orang tua kita masih hidup. Sudah berangan-angan yang sangat tinggi sekali, akan mendapatkan harta yang sangat banyak. Tidurlah daripada tiga pemuda ini pada hari ketika itu Allah membakar seluruh daripada hasil tanamannya tanpa terasa sama sekali, tanpa terasa panas, tanpa terasa apapun juga. Allah bakar, Allah habiskan daripada hasil panennya. Ketika sudah menjelang subuh, dia berteriak, alhamdulillah, sudah ada matahari, ya, sudah terbit daripada matahari. Ayo kita panggil para pekerja untuk mereka memetik hasil panen kita, dan kita akan bagi 3 orang, nggak usah kita harus mengeluarkan zakat. Ketika dia sudah keluar daripada rumahnya, dilihat semua dalam keadaan sudah penuh debu hasil bakar, bukan debu, mohon maaf, abu hasil bakar. Ya. Semua dalam keadaan hitam. Dia menangis, ya Allah, ya Rabb, hanya tomak yang kami miliki akhirnya menggugurkan hasil yang kami dapatkan. Belum dia melakukan, tapi Allah sedang memberikan suatu pembuktian. Itulah orang-orang yang mempunyai sifat kebakhilan.
Kebakhil musuh Allah, berarti temannya syaitan. Ya. Jadi sa'adah wa saqawah itu hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya langsung al-masuratil aramil, berbuat baik kepada orang-orang yang dikatakan, mohon maaf, di sini adalah wanita-wanita janda. Ay muhsin bil ata'i wa ghairihi lin nisa allati la azwaja lahunna. Jadi kita di sini dianjurkan ya berbuat baik kepada para janda, ya. Ay muhsin bil ata, dengan memberikan sesuatu lin nisa kepada wanita-wanita la allati la azwaja lahunna, pada mereka yang tidak punya para suami. Wa hunna faqiratun mustawratun la yadharuna lirijal, dan mereka adalah orang-orang miskin, ya, janda-janda tersebut orang miskin tapi mereka yang terawat, mereka yang tidak membuka auratnya di hadapan daripada ada laki-laki lain. Ya, jangan kita janda kita lihat mereka aur-auran, ya, suka tidak sholat kagak, pas itu terurai dia punya rambut, sementara auratnya juga terbuka. Yang dimaksud dalam keterangan inilah mustawratil amal, mustawratil aramil, janda-janda yang istilahnya masih dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustawrat, orang yang menjaga auratnya, la yadharuna lirijal, yang tidak menampakkan auratnya kepada laki-laki lain. Itulah yang harus kita berbuat kebaikan atas mereka. Ya. Di sini katakan qala inna sa'ya, sesungguhnya orang yang membantu alal armalah, kepada para janda, wal masakin, orang-orang miskin, kal mujahidi, pahalanya seperti orang yang berjihad fi sabilillah, di jalan Allah. Atau banyak pilihan. Ketika seseorang membantu daripada para janda dan orang-orang miskin. Yang kedua, aul qaimul lailah, atau mereka orang yang mendapatkan nilai salat tahajud, qiyamul lail, as-shaimun nahar. Subhanallah, yang begitu sangat tingginya orang-orang al-muhsin al-mustawratil al-aramil. Jadi orang yang bersuatu kebaikan kepada para janda-janda, tapi jandanya orang-orang yang taat kepada Allah SWT, itu mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Atau orang yang malam harinya dia qiyamul lail, siangnya dia berpuasa, ya, itu pahala yang didapatkannya. Rawah Imam Ahmad wal Bukhari Muslim. Yang terakhir daripada yang merupakan musuhnya syaitan, al-musta'iddu lil maut, orang yang mempersiapkan diri dalam sebuah kematian. Berulang-ulang saya mengatakan, persiapkan diri kita atas sebuah kematian. Dengan apa? Dengan ketakwaan. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Perbekali diri kamu. Perbekalan yang sangat adalah abadi adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kita akan mendapatkan sebuah perjalanan yang sangat panjang, terutama ketika kita sudah menemui namanya alam barzakh. Kita tidak mengetahui sejauh kapan terjadinya hari mahsyar, hari ba'ts, hari kebangkitan. Selama kita dalam keadaan di alam barzakh, ya, alam kubur, in kana khairan fa khairun, in kana syarran fa syarrun. Ketika amal ibadah kita banyak, kebaikan yang kita lakukan daripada amal-amal kita, insyaallah, fa amma man thaqulat mawazinu, timbangannya tinggi, fa huwa fi 'aisyatir radiyah, dia akan masuk kehidupan Allah ridhai. Jadi ketika kita masuk dalam liang kubur atau liang lahat, akan Allah berikan suatu kebahagiaan di dalam barzakh tersebut. Sementara kasat mata kita memandang bahwa kuburan itu adalah ukurannya semeter ke 2 meter, kedalaman 1,5. Berulang kali saya katakan, jangankan di alam barzakh yang sangat sempit, ruangan yang sangat besar seperti ini, ketika semuanya aktivitas, ketika tidak ada listrik, aktivitas semua berhenti, panas ini ruangan, lampu nggak ada, kipas angin nggak ada, sementara juga yang namanya angin juga terbatas, ya, itu sangat sekali artinya itu kita merasakan yang namanya haus, yang namanya panas, apalagi di alam barzakh yang sifatnya semeter kali 2, kedalaman 1,5 meter. Tetapi mereka orang-orang yang saleh dengan perbekalan yang sangat indah dengan ketakwaannya, Allah ganti dengan sebuah kenikmatan. Ya. Itulah musta'id bitian amal salihah. Dengan apa sih kita persiapan dari maut? Bitiani amal salihah, dengan selalu mendatangkan amal-amal saleh. Ya. Jadi kita banyak sekali amal saleh.
Apabila kita diberikan satu rezeki Allah, kesehatan, gunakan kesehatan beribadah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama kalian. Amal yang sangat utama bagi kalian adalah talabul ilmi. Karena dengan talabul ilmi itu telah kita menjalankan daripada sunnahnya baginda Rasul. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Jadi kalian, amal yang sangat terindah, yang sangat amal saleh yang kalian lakukan adalah belajar. Jadi belajar, kalian tekunkan, kalian langsung dalam keadaan betul-betul sungguh-sungguh, insyaallah manjadda wajadah. Mereka yang sungguh-sungguh pasti mereka akan mendapatkan satu hasilnya. Jadi dalam sebuah keterangan, man istahada najaha wa man iktasala nadama. Ada kalimat yang lain, man istahada najaha, mereka yang bersungguh-sungguh najaha, pasti sukses. Wa man iktasala, orang yang bermalas-malasan nadama, akan tunggu datang penyesalannya. Jangan sampai kita semua dengan kemalasan kita, terutama kalian yang mesti pelajar, akan mendapatkan suatu penyesalan. Jangan sampai terjadi. Tapi pompa diri kalian, motivasi diri kalian untuk terus belajar dan belajar. Dan dengan belajar najahah, kita akan menjadi orang sukses. Insyaallah, mudah-mudahan daripada rangkaian-rangkaian yang kita baca, kita termasuk orang-orang yang menjadi musuhnya iblis. Ya, jangan menjadi teman, naudzubillah. Karena teman iblis itu adalah di neraka jahanam khana fiha. Kita menginginkan adalah satu tempat yang sangat mulia, surganya Allah, yang merupakan satu kehidupan yang sangat abadi. Tapi persyaratannya tadi, ya, banyak kita melakukan suatu ketaatan kepada Allah, banyak kita beribadah, dan juga kita banyak melakukan amal-amal saleh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyun qabli, la ilaha illallah. Illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Minal amin. Alhamdulillahil alamin. Hamdan yuafi ni'amah kama yazid rabbana lakal hamdu wa laka ashraful dhari. Allah sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa rabbi anfa'na rabbi fakina fakihan qatil lana fi dinina rabbi wa fikna fikna ma tadani qal fa'ni karama wa razuqil kull hamda iman wa khilas qiya wa min khair wa nafa kull syarab wa sin kull syu'un wa kirra bi ridha min kir'an kull duin qabla salman wa ghfir santakraman satan. Wa sallallahu takshal mustafa man il haqida'an wal wafa bi kitan fi lin shifan wa an kana syaraf wal sahbil masal ghran. Allahumma hdina bi hudak wa ij'al Allah wa la tuwallina waliyan siwan wa la taj'alni mimman khalafa wa naqasa wa hasbunallahu ni'mal wakeel ni'mal mawla la hawla wa la quwwata illa billah. Wa sallallahu alaihi alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.